Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak Ibu, saya di sini kemarin mengikuti BIMTEK BK Hebat selama 4 hari. Nah, di dalam pelatihan 4 hari itu banyak sekali materi-materi yang mungkin kita pernah menerapkan tapi belum pernah mendalaminya. Ya, ada beberapa materi yang kemarin sudah disampaikan. Salah satunya adalah kelola emosi. Hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini diseminasinya berjalan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Ya. Yang kedua, akan membacakan sebuah cerita. Setelah ini saya akan membacakan cerita dan jenengan bisa mengaplikasikan ataupun bisa meluapkan emosi jenengan ke kertas tersebut. Itu ya. Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu pegang sekarang? Oke, boleh diangkat ke hampir lungset semua ya. Hampir lungset semua. Oke. Kita lihat yang paling lungset siapa ini? Oke, Bu Ayu mungkin ya. Oke, gimana Bu Ayu perasaan dengan ketika mendengarkan Andi seperti itu? Kita kan sudah melalui beberapa masalah ya sebelum berangkat sekolah. Kemudian nyampe kelas, di kelas ternyata ada siswa yang terlambat, kemudian tertidur. Dan tanpa kita harus bertanya ke anaknya dulu, kita sudah emosi dulu ya. Saya sampai oh ya karena dia itu tidur di kelas dan tidak memperhatikan, ternyata marah. Padahal kita kan belum tanya anaknya kenapa dia terlambat. Nah, itu yang membuat menyesal akhirnya kenapa ini sampai katanya seperti ini. Oke, terus terkadang memang kita sebelum sekolah pun kita juga punya masalah. Memang kita tidak bisa memungkiri emosi kita ketika ada siswa seperti itu. Berarti ada bentuk penyesalan. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Mungkin ada yang menanggapi. Oke, Pak Yoga, kertasnya tidak begitu lungset. Oke. Rapi. Kalau boleh tahu apa? Jadi sebenarnya tidak terlalu ada emosi gitu. Ada sedikit waktu Andinya tertidur tadi. Karena pas awal nonton sepeda itu kan beberapa meter doang ya, kayak mungkin 3 meter. Oh, berarti tidak begitu bermakna ya? Saya bacanya beberapa kan. Beberapa. Oke. Jadi tidak terlalu emosi. Waktu Andi tertidur baru ada rasa di hati tuh, ya Allah. Ya ada sedikit emosi. Betul. Tapi di slide selanjutnya begitu diceritakan kalau orang tua sakit, baru saya sadar ternyata dia seperti itu bukan karena malas atau apa, tapi karena ada kebutuhan. Nungguin ayahnya sakit di ICU ya. Di sini Bapak Ibu mengenali peta emosi ini ada di otak kita itu ada 3 bagian. Yang pertama neokorteks, yang kedua adalah limbik, dan yang ketiga adalah reptil. Nah, ketiga bagian ini kita ibaratkan seperti tangan. Yang 4 jari ini adalah neokorteks, dan yang ibu jari ini adalah limbik, Bapak Ibu. Dan yang telapak tangan ini adalah reptil. Kenapa seperti itu? Karena ini membentuk genggaman.
Ini mengontrol antara logis dan juga emosi yang meledak-ledak. Tentunya kita terkadang itu tidak sadar di sini. Kita langsung buka semuanya, akhirnya dinonya bangun dan itu akan membuat kemarahan yang meledak-ledak. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena limbik ini akan mengontrol dari logis dan juga reptil itu tadi. Yang ketiga adalah dinosaurus atau reptilian brain. Maka dinosaurus yang pegang kendali reptilian brain ini modenya hanya tempur atau kabur. Jika mode ini aktif, bunglon empati dan pawang logika otomatis mati. Jadi ketika jenengan itu tidak sadar, ketika emosinya meledak-ledak, berarti antara empati sama logika itu tidak otomatis mati. Jadi kenapa kita itu ketemu anak kamu itu langsung marah, ya langsung marah, langsung menjas anak itu. Kenapa terlambat? Just karena kamu ini tanpa kita menghiraukan empati sama logika. Nah, seringkali kita hadapi Bapak Ibu, memang siswa kita itu bermacam-macam karakternya. Tapi kita sebagai pendidik harus mampu untuk mengendalikan reptilian ini. Kita harus respon memang. Contoh, anak terlambat, kita memang harus respon. Tapi terkadang kita itu ketemu dengan anak yang wataknya keras dan pasti akan baweli dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu harus ada jeda. Kita harus membiarkan anak tersebut mungkin masuk dulu supaya dia juga tenang, jenengan dia tenang, baru bisa respon tindakan. Lah, kebanyakan yang kita lakukan adalah langsung respon tindakan. Anak terlambat, anak keluar padahal ke kamar mandi dan lain sebagainya, kita langsung tindakan. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu, kita di sini harus menjaga terlebih dahulu. Contoh di BK itu kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Kita terapkan hal semacam itu sehingga anak itu bisa kooperatif dan anak itu dapat menceritakan apa yang memang mereka alami. Nah, tentunya beberapa hal semacam itu mungkin tidak disadari dengan guru-guru yang lainnya. Setelah ini, jenengan membentuk kelompok dua-dua. Bagaimana membangun suasana kelas bernuansa sel ketika di mana saya mendapatkan beberapa masalah sebelum datang ke sekolah. Setelah itu di sekolah juga mendapatkan anak-anak yang bermasalah seperti datang terlambat, tidur di kelas. Mungkin dari situ pertama respon yang saya berikan adalah mencoba untuk mengajak yang tidur bangun dulu. Setelah itu kita biarkan bagaimana reaksinya sambil saya menerapkan atau memberikan materi di pembelajaran saya. Setelah itu ketika anaknya sudah bisa diajak berkomunikasi, maka saya akan perlahan untuk ke anaknya. Jadi saya mendekati anaknya, baru saya tanya kenapa, ada masalah apa, kenapa kok ngantuk di kelas, nah, seperti itu. Nah, jika memang perlu ada tindakan lain atau tindakan lanjut, baru saya berikan kita. Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya bisa langsung konfirmasi sama anaknya atau dengan wali kelas dulu. Oke, tepuk tangan. Bapak Ibu, itu adalah bentuk dari pendekatan kita kepada siswa, yang dimana kita seringkali susah untuk mengontrol emosi kita. Maka dari itu kita harus dapat mengontrol dengan baik, mungkin dengan ada ketiga itu tadi, seperti neokortex,
bimbing dan juga tertib seperti itu. Manfaat pembelajaran hari ini. Terima kasih sebelumnya kalau memberikan pembelajaran yang mungkin bagi saya ini sangat baik. Jadi untuk masukan sendiri untuk saya dan yang lain, berarti sebelum kita melakukan sesuatu tindakan, berarti kita harus mereda apa yang ada di hati kita dulu. Jadi kita membuat seolah-olah suasana itu tidak ada apa-apa dulu. Setelah itu baru kita respon perlahan agar tidak langsung masuk pada intinya gitu. Oke, terima kasih. Kita harus sebelum menangani siswa, kita tidak boleh langsung menjudge anak tersebut. Mungkin mereka juga punya masalah, dan ketika berangkat ke sekolah mereka juga mendapati masalah di jalan ataupun di rumah. Kita lebih bisa untuk mendekati terlebih dahulu. Ataupun kalau ketika kita langsung respon dengan anak tersebut, kalau memang dia emosinya meledak-ledak, kita harus menggunakan jeda terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk pembelajaran di ruang BK ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.